Halo semuanya, kedatangan penjajah bangsa asing ternyata memberikan dampak dan makna tersendiri loh bagi bangsa Indonesia. Kira-kira apa saja ya dampaknya? Yuk kita simak penjelasan dari kelompok satu berikut ini. Dampak positif yang pertama, diperkenalkannya mata uang. Pengetahuan tentang mata uang diberikan oleh Raffles saat menjalankan kebijakan sewa tanah. Bahkan selama masa penjajahan itu, konsep uang juga berkembang dengan dikenalkannya uang kertas dan logam. Yang kedua, bangkitnya perekonomian akibat pembangunan Jalan Anyer Panarukan. Pembangunan Jalan Raya Pos Anyer Panarukan membawa keuntungan bagi daerah yang dilalui. Hal ini karena jalan pos dapat mempersingkat waktu perjalanan sehingga mempermudah akses perdagangan antar daerah. Yang ketiga, pengenalan jenis tanaman baru. Sistem tanam paksa yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan berbagai jenis tanaman ekspor baru kepada rakyat Indonesia, seperti kopi, tebu, teh, dan tembakau. Yang keempat, lahirnya tenaga kerja ahli. Sistem tanam paksa menciptakan lapangan pekerjaan dan melatih rakyat Indonesia dalam teknik budidaya tanaman ekspor, pengolahan hasil panen, dan pengelolaan perkebunan. Hal ini melahirkan tenaga kerja ahli yang bermanfaat bagi perkembangan sektor pertanian di masa depan. Apa saja sih dampak negatif? Yang pertama, penjajah memonopoli wilayah sehingga menyebabkan gangguan dalam perdagangan. Yang kedua, VOC menggunakan penguasa konvensional untuk mengeksploitasi tanah jajahan dan mengambil hasil bumi. Yang ketiga, sistem tanam paksa mengenalkan tanaman baru dan mendukung pedagang asing dalam perdagangan internasional, sedangkan penduduk Indonesia hanya berperan sebagai pengecer. Yang keempat, didirikannya VOC yang memiliki tujuan sebagai kongsi dagang untuk memperkuat kedudukan di wilayah Indonesia dan menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda. Yang kelima, wajib menyerahkan hasil bumi sebagai sistem pajak hasil bumi. Contoh hasil bumi yang harus diserahkan seperti lada, kapas, beras, kopi, dan sebagainya. Selanjutnya, ada dampak positif kolonialisme di bidang politik di Indonesia. Yang pertama, pengenalan sistem pemerintahan modern. Kolonialisme memperkenalkan sistem pemerintahan modern yang dipengaruhi oleh trias politika. Yang kedua, pengenalan sistem hukum modern. Kolonialisme memperkenalkan sistem hukum barat modern yang menggantikan hukum adat. Dan yang terakhir, pengenalan sistem pengadilan. Kolonialisme memperkenalkan sistem pengadilan dengan membangun pengadilan tinggi di Batavia, Semarang, dan Surabaya. Selanjutnya, ada juga dampak negatif kolonialisme di bidang politik di Indonesia antara lain 1. Hilangnya kekuasaan politik penguasa pribumi. 2. Runtuhnya beberapa kerajaan di Nusantara. 3. Terjadinya perperangan antara penguasa lokal dan pasukan kolonial. 4. Terintegrasinya pemerintahan tradisional dengan pemerintahan kolonial. Dan yang terakhir, munculnya sistem dualisme pemerintahan, yaitu pemerintahan Eropa dan pemerintahan pribumi. Penjajahan Belanda di Indonesia membawa dampak positif dan negatif di bidang kesehatan. Yang pertama, pembangunan fasilitas kesehatan. Belanda membangun Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Batavia, Jakarta. Rumah sakit ini didirikan pada tahun 1919. Rumah sakit ini dikenal dengan fasilitas yang sangat lengkap. Yang kedua, Belanda mendirikan sekolah kedokteran yaitu Stovia, yang didirikan pada tahun 1902. Berdirinya sekolah kedokteran atau Stovia bermula dari kekhawatiran akan kurangnya tenaga kesehatan dalam menghadapi berbagai macam penyakit yang mewabah di wilayah jajahan Belanda. Yang ketiga, pengenalan ilmu kesehatan. Belanda membawa konsep dan praktik kesehatan seperti ilmu bedah dan pengobatan penyakit infeksi. Yang keempat, penyeluruhan kesehatan dan sanitasi. Belanda mulai memperkenalkan pentingnya sanitasi, menjaga kebersihan untuk pencegahan penyebaran penyakit. Dampak negatif yang pertama, yaitu diskriminasi pelayanan kesehatan. Akses layanan kesehatan sangat terbatas bagi penduduk pribumi.
Sementara, layanan yang lebih baik hanya tersedia bagi orang Belanda dan kaum elit. Yang kedua, kesehatan buruk akibat eksploitasi buruh. Eksploitasi tenaga kerja seperti tanam paksa dan kerja paksa memperburuk kondisi kesehatan masyarakat akibat gizi buruk dan penyakit seperti malaria dan kolera. Yang ketiga, penyebaran penyakit asing. Kehadiran orang asing juga membawa penyakit baru seperti penyakit kelamin dan tifus yang sulit ditangani karena keterbatasan pengetahuan dan pengobatan modern. Yang keempat, akses terbatas di pedesaan. Belanda juga memusatkan layanan kesehatan di kota, sehingga pedesaan sangat kekurangan fasilitas kesehatan. Sentimen rasial dapat memiliki berbagai dampak, yaitu ada dampak negatif dan dampak positif. Nah, kita akan bahas dampak negatifnya dulu. Yang pertama yaitu ketegangan sosial. Ketegangan sosial itu munculnya perpecahan di masyarakat yang dapat memicu konflik dan kekerasan antar kelompok. Yang kedua, diskriminasi. Diskriminasi adalah peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pekerjaan, pendidikan, dan akses layanan. Kemudian ada kesehatan mental. Kesehatan mental yaitu rasa takut, stres, dan trauma yang dialami oleh individu atau kelompok yang terdiskriminasi dapat memengaruhi kesehatan mental mereka. Kemudian yang keempat, keadilan sosial. Keadilan sosial muncullah ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang lebih besar dalam masyarakat, menghambat pembangunan sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu penciptaan stereotip. Meningkatkan stereotip negatif yang dapat merugikan individu dan menghalangi kerjasama antar kelompok. Nah, kan kita udah bahas nih dampak negatifnya. Selanjutnya kita bakal bahas dampak positifnya. Meskipun sentimen rasial umumnya dianggap negatif, ada beberapa dampak yang bisa dilihat sebagai positif. Yang pertama, kesadaran sosial, yaitu muncullah sentimen rasial dapat meningkatkan kesadaran akan isu-isu ketidakadilan dan diskriminasi, mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan terlibat. Kemudian yang kedua, gerakan aktivitasme, yaitu dapat memicu gerakan sosial dan aktivitasme yang berfokus pada penghapusan diskriminasi dan menegakkan hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, dialog dan pendidikan, yaitu mendorong diskusi tentang ras dan identitas yang dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi di antara berbagai kelompok. Kemudian yang keempat, kepedulian terhadap keragaman, yaitu membuat masyarakat lebih menghargai keragaman dan pentingnya inklusi yang dapat memperkuat solidaritas antar kelompok. Kemudian yang terakhir yaitu reformasi kebijakan, yaitu memicu perubahan kebijakan publik untuk mengatasi ketidakadilan dan menciptakan lingkungan yang lebih adil. 1. Pengembangan infrastruktur. Penjajahan Belanda mendorong pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. Yang kedua, ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini membangun industri dan perdagangan yang menyebabkan peningkatan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, ada akses pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya pusat-pusat perkotaan yang berkembang, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan juga meningkat. Sekolah-sekolah dan rumah sakit didirikan untuk melayani populasi yang bertambah. Dan yang terakhir, peningkatan kesadaran sosial. Peningkatan sosial itu proses urbanisasi yang seringkali menumbuhkan kesadaran sosial di kalangan penduduk mengenai isu-isu seperti hak asasi manusia, kesetaraan, dan partisipasi dalam pemerintahan. Penjajahan Belanda dahulu terhadap Indonesia meninggalkan berbagai pengaruh, termasuk dalam aspek urbanisasi dan pertumbuhan kota. Berikut adalah beberapa dampak negatif yang terlihat hingga kini. Yang pertama, urbanisasi yang tidak terencana. Warisan kolonial yang dahulu memusatkan infrastruktur di beberapa kota utama mendorong migrasi penduduk dari desa ke kota untuk mencari peluang kerja dan akses dari fasilitas yang mumpuni. Hal ini menyebabkan urbanisasi pesat yang tidak terencana dengan baik.
Yang kedua, kurangnya ruang terbuka hijau. Pembangunan kota di masa kolonial dahulu cenderung berfokus pada infrastruktur ekonomi dan administrasi. Area yang didesain khusus untuk kebutuhan publik dan ruang terbuka hijau sering diabaikan. Dampaknya, kota-kota peninggalan Belanda dahulu memiliki keterbatasan ruang hijau yang sangat penting untuk lingkungan perkotaan, mengakibatkan permasalahan lingkungan seperti polusi udara dan panas kota. Yang terakhir ada penggunaan tata kota kolonial yang kurang sesuai. Belanda merancang tata kota dengan model yang menguntungkan kolonial dan membedakan kawasan Eropa dan pribumi. Struktur ini menciptakan perbedaan kelas dalam tata kota yang bertahan bahkan sampai saat ini, mengakibatkan munculnya kawasan mewah di pertengahan kota dan pemukiman padat yang berada di pinggiran kota. Berikut adalah dampak positif penjajahan di bidang mobilitas sosial. Yang pertama ada kesadaran sosial. Karena penjajahan bikin orang-orang lebih sadar akan ketidakadilan. Ini mendorong mereka untuk berjuang demi hak-hak mereka dan membangkitkan rasa nasionalisme. Yang kedua, akses ke pendidikan untuk beberapa orang. Meski pendidikan terbatas, ada beberapa pribumi yang bisa mendapatkan kesempatan untuk sekolah dan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Yang ketiga ada pindah ke kota. Banyak orang pindah ke kota buat cari kerja, dan ini memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki hidup dan status sosial. Nomor 4 adalah perkembangan infrastruktur. Contohnya ada pembangunan jalan, pelabuhan, dan fasilitas lain oleh penjajah. Meski untuk kepentingan mereka, juga bikin masyarakat lebih mudah bergerak dan beraktivitas. Selanjutnya, ada dampak negatif penjajahan di bidang mobilitas sosial, yaitu kelas sosial yang kaku. Penjajahan menciptakan pembagian kelas yang jelas, di mana orang pribumi sulit untuk naik kelas sosial. Yang kedua, ada pendidikan tidak merata. Akses pendidikan yang tidak adil bikin banyak orang tidak punya kesempatan untuk meningkatkan status sosial mereka. Yang ketiga, ada eksploitasi tenaga kerja. Banyak orang pribumi dipaksa kerja keras dengan imbalan yang rendah, membuat mereka sulit untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Yang nomor 4, ketimpangan ekonomi. Penjajahan bikin kesenjangan ekonomi semakin besar, di mana kekayaan banyak dikuasai penjajah, sementara masyarakat lokal sedikit yang menikmatinya. Penjajah Belanda di Indonesia memiliki beberapa dampak positif dalam bidang sosial dan budaya. Di antaranya adalah, yang pertama, perkembangan agama Kristen. Penjajah Belanda semakin memperluas penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia ketika datang ke Indonesia, tepatnya Maluku pada 1575. Secara tidak langsung, Belanda juga membawa ajaran Kristen. Penyebaran dilakukan oleh Zending. Kedua adalah perkembangan kesenian. Rakyat Indonesia mengetahui perkembangan kesenian Eropa seperti musik dan dansa. Begitu pula dengan dansa seperti waltz dan tango yang diperkenalkan di Indonesia dan mengalami asimilasi dengan budaya lokal. Pengaruh Eropa ini juga membuka jalan bagi bentuk seni kontemporer yang memadukan elemen-elemen tradisional Indonesia dengan gaya barat. Yang ketiga adalah bangunan bergaya kolonial. Di Indonesia, terdapat banyak bangunan bergaya kolonial yang tersebar di berbagai kota. Gaya arsitektur kolonial itu umumnya menggabungkan elemen desain Eropa dengan penyesuaian terhadap iklim tropis Indonesia seperti penggunaan atap yang tinggi, jendela besar, dan ventilasi yang baik untuk menjaga sirkulasi udara. Yang keempat, dampak positifnya adalah perkembangan bahasa. Selama masa kolonial, bahasa Belanda memang memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangan bahasa di Indonesia. Pemerintahan kolonial Belanda mengharuskan penggunaan bahasa Belanda dalam administrasi, pendidikan, dan komunikasi formal, terutama bagi pegawai pemerintah dan kalangan terpelajar. Yang kelima adalah perkembangan pendidikan. Munculnya pengajaran gaya barat melalui pendidikan Eropa pada golongan priai. Pada masa kolonial, pendidikan bergaya
Barat mulai diperkenalkan di Indonesia. Namun aksesnya sangat terbatas dan biasanya hanya untuk golongan priayi, bangsawan atau penjabat pribumi yang memiliki kedekatan dengan pemerintah kolonial. Penjajahan Belanda juga memiliki dampak negatif dalam bidang sosial dan budaya bagi bangsa Indonesia sendiri. Dampak yang pertama adalah stratifikasi sosial dan diskriminasi rasial. Belanda menerapkan pembagian kelas yang didasarkan pada ras dan etnis. Pribumi ditempatkan di kelas terendah, sementara orang Eropa di posisi tertinggi. Contohnya bisa kita lihat di kawasan Menteng di Jakarta. Kawasan ini dikenal sebagai area elit dan mahal. Dulunya kawasan ini dikhususkan untuk orang Eropa dan sekarang masih dipenuhi rumah-rumah mewah dan menjadi area tempat tinggal banyak pejabat dan ekspatriat. Dampak yang kedua adalah ketimpangan pendidikan. Pendidikan yang diberikan Belanda terbatas untuk kalangan tertentu saja, terutama anak-anak keturunan Eropa atau elit pribumi. Sehingga berakibat banyak orang pribumi yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan menciptakan ketimpangan pendidikan yang masih terasa hingga kini. Dampak yang ketiga adalah pelemahan peran budaya lokal. Belanda memperkenalkan budaya barat dan sistem pemerintahan kolonial yang melemahkan tradisi dan budaya lokal. Pengaruh budaya Eropa ini membuat beberapa adat dan budaya lokal kehilangan peran pentingnya dalam masyarakat. Contoh yang bisa kita temui sekarang ini adalah pusat budaya dan tradisi yang berada di Keraton Yogyakarta. Namun sekarang, keraton lebih berperan sebagai simbol budaya daripada pusat pemerintahan. Yang keempat adalah pengaruh gaya hidup konsumtif. Belanda adalah yang pertama kali yang memperkenalkan dan membawa barang-barang konsumtif seperti rokok, kopi, dan alkohol ke Indonesia, yang kemudian menjadi gaya hidup dan kebiasaan yang berlanjut di masyarakat Indonesia. Hal ini meningkatkan budaya konsumtif yang kadang berdampak negatif, seperti penggunaan rokok yang tinggi.